Hari ini, kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang rasa kemanusiaan dan merobek hati kita semua. Tragedi pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah kandung terhadap putri kecilnya sendiri yang baru berusia 9 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan terkelam, di mana sosok yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi predator. Siapa sangka, di balik tembok rumah, sebuah mimpi buruk terjadi berulang kali. Dan yang paling mengejutkan adalah pengakuan pelaku yang membuat aparat kepolisian pun harus geleng-geleng kepala. Saudara setubuh anak kandung sendiri? Hah? Ada istri? Ya, ada. Kan ada istri, kenapa anakmu yang kau jadikan hilang? Kasus ini mulai terungkap dari sebuah kecurigaan. Korban, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun, mulai menunjukkan perubahan perilaku yang drastis. Ia menjadi murung, ketakutan, dan sering mengeluh sakit. Sang ibu, yang awalnya hanya merasakan keanehan, akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu. Puncaknya, setelah didesak dan didampingi, sang anak menceritakan semuanya. Sebuah pengakuan yang menghancurkan hati sang ibu. Pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Peristiwa keji itu diduga telah terjadi berulang kali dalam kurun waktu tertentu, memanfaatkan situasi sepi dan kepercayaan yang diberikan. Laporan segera dilayangkan ke pihak berwajib. Tim kepolisian dari Polres Goa langsung bergerak cepat. Setelah mengumpulkan bukti-bukti awal, termasuk hasil visum dan keterangan saksi, pelaku berinisial S pun berhasil diamankan. Saat diinterogasi, pelaku S menunjukkan sikap yang sulit dipercaya. Tidak ada penyesalan yang mendalam. Yang ada, justru sebuah pengakuan yang kontradiktif dan jauh dari nalar sehat. Menurut laporan, pelaku sempat berdalih bahwa ia melakukan perbuatan bejat tersebut karena tidak bisa menahan hawa nafsu yang dipicu oleh hal-hal sepele. Bahkan, ada pengakuan yang menyebutkan tindakan itu sebagai bagian dari kasih sayang yang keliru. Logika terbalik inilah yang membuat penyidik di lapangan terkejut dan geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa memutarbalikkan tindakan kejahatan seksual menjadi justifikasi yang sama sekali tidak masuk akal? Pengakuan ini bukan hanya memiriskan, tapi juga memperlihatkan betapa berbahayanya pola pikir pelaku kekerasan seksual yang seringkali mencari pembenaran atas perbuatan mereka tanpa memandang trauma psikologis yang dialami korban. Mari kita alihkan fokus sejenak pada korban. Usia 9 tahun adalah masa di mana seorang anak seharusnya menikmati bermain, belajar, dan merasakan keamanan total di rumahnya. Namun, bagi bocah malang ini, masa kecilnya telah dirampas, digantikan oleh ketakutan, rasa sakit, dan trauma psikologis yang mendalam. Dampak dari kekerasan seksual, apalagi yang dilakukan oleh orang terdekat, tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan diri dan rasa aman seorang anak. Korban anak akan menghadapi perjuangan panjang untuk pemulihan, didampingi oleh psikolog dan pekerja sosial. Ingatlah, penanganan kasus ini harus berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban. Korban membutuhkan dukungan penuh dari keluarga, lingkungan, dan negara agar bisa kembali menata hidupnya dan mendapatkan keadilan sejati. Pelaku S kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua atau wali, undang-undang di Indonesia memberikan sanksi yang sangat berat. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman penjara yang diperberat, bahkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, karena kasus ini tergolong kejahatan luar biasa. Kita berharap proses hukum dapat berjalan transparan, cepat, dan memberikan keadilan yang setimpal. Kejahatan ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keluarga. Oleh karena itu, sanksi maksimal harus diberikan sebagai peringatan tegas bagi siapapun yang berani merusak masa depan anak bangsa. Kasus di Goa ini menjadi lonceng peringatan bagi kita semua. Kekerasan seksual pada anak bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang dianggap paling aman, yaitu rumah sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Kewaspadaan. Orang tua dan wali harus membangun komunikasi terbuka dengan anak.
Ajarkan anak tentang batasan tubuh dan siapa saja yang boleh menyentuh mereka. 2. Dukungan. Jangan pernah menganggap remeh perubahan perilaku anak. Jika ada indikasi trauma, segera cari bantuan profesional dari psikolog atau pekerja sosial. 3. Lapor. Kita harus berani melaporkan jika mencurigai atau mengetahui adanya kasus kekerasan. Jangan takut atau malu. Diam berarti membiarkan kejahatan terus berlanjut. Pemerintah daerah dan komunitas juga memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, mulai dari pusat layanan terpadu hingga program edukasi anti kekerasan seksual bagi orang tua dan anak. Tragedi di Goa, pengakuan yang mencengangkan, dan kehancuran masa depan seorang anak adalah luka bagi bangsa ini. Marilah kita jadikan kasus ini sebagai titik balik untuk memperkuat komitmen kita dalam melindungi setiap nyawa dan masa depan anak-anak. Karena setiap anak berhak tumbuh dalam rasa aman, dicintai, dan dilindungi, terutama oleh orang tua mereka sendiri. Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa pada malam hari ini Polres Goa, khususnya Satreskrim Polres Goa, melakukan penangkapan terhadap satu orang terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dapat kami sampaikan bahwa terduga pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang korbannya merupakan anak kandungnya sendiri. Adapun dapat kami sampaikan bahwa identitas daripada pelaku ini atas nama Agus dan korban dengan inisial NR. Sampai dengan malam ini kami sampaikan bahwa pihak korban tentunya tadi sudah melapor kepada kami, yaitu anaknya sendiri, dan langsung kami tindak lanjuti, kami atensi. Kemudian malam ini kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti silakan Bapak Kasat Reskrim yang akan menjelaskan terkait dengan yang lain-lain. Ya pastinya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, kami akan melakukan penegakan hukum terkait dengan pelaku, di mana pelaku saat ini sedang kami lakukan penanganan, dan adapun fakta-fakta yang akan kami kumpulkan sementara masih dilakukan oleh penyidik terkait dengan beberapa kali dan lain-lain sedang kami faktakan. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini dan sanksi yang pantas untuk pelaku? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyuarakan isu-isu penting tentang perlindungan anak. Sampai jumpa di konten berikutnya.